Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Oke, hari ini kami akan menjelaskan sedikit tentang leadership and communication skill menurut kami. Yang pertama, seperti apa sih gaya kepemimpinan yang ideal menurut kamu? Pemimpin yang ideal itu pemimpin yang tahu bagaimana cara mengapresiasi anggota timnya. Jadi oleh karena itu, dari cara mengapresiasi tersebut, anggota tim akan merasa bahwa diri mereka itu sangat berharga. Jika begitu, respek para anggota juga akan didapatkan oleh pemimpin. Lalu, bagaimana sih cara kamu menghadapi konflik ketika menjadi seorang pemimpin? Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Nah, jadi pada intinya saat terjadi konflik, kita akan mencari penyebabnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita akan memberikan pendapat yang netral dan tegas. Oke, next. Apa sih yang kamu lakukan jika terdapat selisih di antara anggota tim? Komunikasi itu bagian terpenting untuk menyelesaikan suatu konflik. Nah, maka dari itu yang akan melakukan observasi dari dua pihak sehingga pendapat kita nantinya tidak bersebelah. Jika kita mengetahui apa penyebab dari konflik tersebut, maka kita harus saling terbuka. Nah, maka dari itu akan terurai dan bisa terselesaikan dengan baik. Apa yang kamu lakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif? Menjadikan lingkungan kerja seperti lingkungan pertemanan yang sportif itu bentuk ideal lingkungan kerja. Menurut saya saling mengingatkan, saling membantu, dan tidak ada rasa egois untuk mencapai suatu hal secara individu. Dan apa kunci sebuah tim berhasil dalam mengerjakan target kerjanya? Dengan adanya pemimpin yang peka dan memahami setiap kebutuhan serta kemampuan anggota timnya, dengan begitu, pemimpin dapat memberikan pembagian kerja yang sesuai sekaligus memberikan apresiasi yang sepantasnya. Anggota tim yang suportif dan inisiatif juga menjadikan alasan suatu tim solid dan target kerja berhasil diselesaikan dengan baik. Strategi apa yang kamu pakai untuk melakukan distribusi kerja yang ideal kepada anggota tim? Oke, contohnya itu membuat tabel karakter dan kemampuan setiap anggota tim. Saya sangat paham bagaimana kemampuan setiap anggota saya. Saya akan bisa menyusun distribusi kerja yang sesuai sehingga hasil kerja juga akan sesuai dengan ekspektasi saya. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan berkomunikasi? Banyak sekali orang yang beranggapan bahwa bicara di depan umum itu mudah. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang mampu melakukan itu. Kemampuan ini sangatlah penting. Selain dapat memberikan dampak kesuksesan, communication skill juga akan memberikan nilai atau value yang penting dalam hal karir maupun studi. Apa aja sih jenis-jenis communication skill itu? Banyak sekali cara untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Misalnya, menyampaikan tujuan dengan jelas, tidak perlu banyak memikirkan suatu hal yang tidak bisa dikontrol, meningkatkan rasa percaya diri, menghargai, mendengarkan, memperhatikan, dan menanggapi apa yang dibicarakan lawan bicara dengan baik, dan menerapkan keterbukaan dan kejujuran. Kenapa sih communication skill itu sangat penting? Ada 3 jenis communication skill. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah pola komunikasi yang dilakukan dengan ucapan yang langsung keluar dari mulut. Jadi, komunikasi verbal yang baik mampu menjelaskan dan mempresentasikan ide secara lisan melalui bahasa yang jelas, serta mudah dimengerti kepada orang lain. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Sesuai namanya, komunikasi nonverbal adalah kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal berfokus pada kemampuan dalam mengekspresikan ide melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga nada suara. Ketika kamu menguasai teknik komunikasi nonverbal, maka komunikasi verbal dapat menjadi semakin kuat, sehingga kamu mampu berdampak pada orang-orang yang melihat dan mendengarkan. Dan yang terakhir, komunikasi tulisan. Jenis terakhir dalam communication skill adalah komunikasi tulisan. Kemampuan ini berfokus pada keterampilan dalam menulis secara efektif dan efisien untuk berbagai tujuan, halayak, serta tujuan yang berbeda. Pendekatan dan gaya yang tepat di dalam tulisan mampu mencapai halayak yang dituju, sehingga dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.